dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silva M. Matimana SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Patimura. Saya mengajar di SMA Negeri 10 Buru pada mata pelajaran biologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini Baik, Bu. ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Terima kasih, Bu. Oke, baik, bagus. Sebelum Ibu Guru memulai pelajaran, Anda sudah membersihkan ruangan? Sudah, Bu. Ibu Guru persilakan satu orang siswa untuk memimpin doa dalam proses pembelajaran di pagi hari ini. Disilakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Amin. Berdoa. Sebelum Ibu Guru masuk di materi yang baru, Ibu Guru mau tanya, materi yang terakhir di semester kemarin itu tentang apa? Tingkat keanekaragaman hayati. Dan tingkat keanekaragaman hayati itu tentang apa-apa saja? Ya, silakan. Spesies dan ekosistem. Oke, baik. Coba Anda perhatikan di sekitar lingkungan sekolah atau di dekat ruangan Anda, kelas Anda, ada berbagai makhluk hidup dan ada berbagai makhluk tak hidup. Siapa yang bisa makhluk hidup itu contohnya seperti apa? Seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Iya, bagus sekali. Iya. Makhluk hidup itu seperti pasir, tanah, cahaya, air, dan suhu. Oke, bagus. Anda silakan berdiri untuk kita speaking dulu ya. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Ya. Anda perhatikan video berikut ini. Ya, Anda perhatikan video
suatu ekosistem. Nah, komponen abiotik ini dia terbagi lagi atau ya, ada udara, ada air, ada tanah, ada garam mineral, ada sinar matahari, ada suhu, ada kelembapan, dan ada pH dan topografi. Nah, yang berikut komponen abiotik. Yang kedua, komponen abiotik ini meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Komponen tersebut terdiri dari ada bakteri, ada lumut, ada jamur, ada tumbuhan baku, ada tumbuhan tingkat tinggi, ada hewan invertebrata, dan ada hewan vertebrata. Ya, interaksi antara komponen dalam ekosistem itu ada interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik, ada interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Ya, setelah Anda melihat penjelasan berkaitan dengan ekosistem, Anda duduk, ya. Anda duduk kembali ke dalam kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Anda sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Guru akan membagikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik untuk Anda melakukan observasi atau pengamatan di luar. Jadi setelah ini Bu Guru kasih lembaran LKPD, Anda langsung keluar ke lingkungan untuk mengamati berbagai komponen ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Abiotik ada pasir, tanah, udara, dan cahaya. Berdasarkan apa pengamatan itu kelompok 2 sudah temukan berapa jenis abiotik? Abiotik berapa? 6 Ibu. Oke, apa biotik? Batu, pasir, udara, cahaya, suhu, dan tanah. Baik. Batu, tanah, Lagi berdasarkan kelompoknya tadi, kelompok masing-masing silakan. Anda perhatikan, tadi Anda sudah melakukan pengamatan mengenai komponen abiotik dan komponen biotik. Silakan Anda kerjakan, Anda punya hasil itu di LKPD. Ada 5 pertanyaan. Setelah itu Anda diskusi. Waktu Anda 30 menit. Ya, Anda diskusi mulai dari sekarang.
tanyakan ya. Oke. Anda kerja, ada buku paket, ada Anda punya modul ajar yang guru sebagai kelompok ya 1. Kendalanya di mana? Nanti Anda masukkan Anda punya hasil yang tadi di Anda punya jawaban, lalu Anda jawab ada 4 pertanyaan itu. Anda diskusi ya dengan kelompok Anda. Setelah diskusi Anda harus mempresentasikan Anda punya hasil kerja. Ya, kalau misalnya ada kendala silakan Anda tanyakannya. Kelompok 3 itu nanti Anda punya hasil pengamatan itu Anda taruh di sini ya. Lalu Anda jawab pertanyaan berdasarkan Anda punya hasil pengamatan yang ada itu. Ya Anda tulis di sini. Ya kalau mengalami kendala Anda nanti tanyakan, guru bagaimana ya, bisa atau tidak? Ya bisa ya. Jadi LKPD itu mempermudah Anda supaya Anda bisa bekerja. Ini Anda punya waktu 30 menit ya. Silakan kerja. Bagaimana Umar? Hasil pengamatan di sini. Ya Anda punya hasil pengamatan yang tadi itu. Anda di lembaran ada lembaran jawaban itu Anda bawa di sini. Ya Anda tulis semua di sini. Lalu Anda ada 4 pertanyaan itu Anda jawab. Karena Anda punya waktu ada masih 30 menit. Anda berdiskusi dengan di kelompok masing-masing. Dan kalau Anda mengalami kendala Anda tanyakan. Ya, oke baik. Silakan. Hasil yang tadi itu Anda masukkan di lembaran ini kertas ABS ini. Anda tulis yang ada, lalu nanti Anda salin di Anda punya LKPD. LKPD itu nanti Anda kumpulkan untuk ibu guru untuk mau menilai Anda punya hasil kerja dalam kelompok. Ya kelompok 1 lagi. Ya salin di sini, ya rapi bersih, lalu nanti Anda masukkan ke dalam LKPD. Ya LKPD itu nanti Anda kumpul untuk ibu guru. Ya. Anda kerja yang rapi, ya. Anda salin Anda punya hasil itu, lalu Anda masukkan ke dalam LKPD untuk Anda kumpul untuk ibu guru, ya. Bisa. Kertas untuk Anda mau salin Anda punya hasil pengamatan yang tadi itu kan masih dalam cakaran. Ya Anda rapikan di kertas ini, lalu nanti Anda masukkan di LKPD. Setelah itu Anda kumpulkan, setelah habis presentasi Anda kumpulkan untuk ibu guru. Bisa mengerti? Bisa. Oke baik. Itu ada tingkat organisasi kehidupan itu mulai dari apa sampai apa itu ada di Anda punya lembaga ada.
dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 1. Di saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu yang membaca materi saya persilakan. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, dari hasil pengamatan yang kami lakukan tadi, kami menemukan 5 komponen biotik dan 5 komponen abiotik. 5 komponen Kami menemukan 5 komponen biotik dan 5 komponen abiotik. 5 komponen biotik yaitu kupu-kupu, pohon hias, bunga, kodok, dan semut. Sedangkan komponen abiotik yang kami temukan yaitu batu, pasir, cahaya, dan tanah. Ya teman-teman dan Ibu Guru, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang di dalamnya meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Ya teman-teman dan Ibu Guru, tingkat organisasi kehidupan dalam komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, distributor, dan dekomposer. Satuan organisasi menyusun ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, itulah hasil kerja kami. Untuk itu kami dari kelompok 1 memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan dan berikan contoh dari organisme heteranto. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya dibagi lagi berdasarkan makanan menjadi herbivora dan karnivora. Ya, itulah jawaban yang kami bisa berikan. Apakah dari kelompok 2 sudah mengerti dengan jawaban yang kami berikan? Sudah. Ya, terima kasih. Kesempatan lagi kami berikan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan tingkat organisme yang dijumpai dalam pengamatan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang bertanya. Dan kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Individu. Individu contohnya seperti sebatang pohon pinang hias. 2. Populasi. Populasi contohnya seperti populasi seekor tikus, semut, dan populasi gajah. 3. Komunitas. Komunitas contohnya seperti komunitas kolam dan komunitas sawah. Mungkin jawab dari kami. Iya, itulah jawaban yang kami berikan untuk kelompok 3. Apakah dari kelompok 3 sudah mengerti dengan jawaban yang kami berikan? Sudah. Terima kasih. Kesempatan kami berikan untuk kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang sudah materi yang sudah Anda bahas, dan di sini saya akan menanyakan pertanyaan. Jelaskan bagaimana suatu ekosistem membutuhkan komponen biotik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dia kelompok 4, sini kami akan menjawab pertanyaan Anda. Karena ekosistem akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam ekosistem. Itu saja dari kami.
kami sekian. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami bawa ialah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Mohon perhatian dari Ibu Guru dan teman-teman kepada pembaca. Saya persilakan. Ya teman-teman dan Ibu Guru, komponen biotik yang kita temukan ada 6, yaitu hewan, burung, cacing tanah, kupu-kupu, tumbuhan, pohon kelapa, dan pohon pisang. Sedangkan abiotik yang kita temukan ada 8, yaitu batu, udara, air, sinar matahari, tanah, suhu, dan kelembapan. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik menyebabkan terjadinya aliran di dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkat trofik keanekaragaman biotik. Sedangkan interaksi antara komponen abiotik mengacu pada unsur-unsur kimia yang tidak hidup dalam suatu ekosistem. Itulah hasil diskusi kami. Kami memberikan kesempatan dari kepala kelompok lain yang ingin bertanya. Kesempatannya diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, jika salah satu komponen ekosistem terganggu, apakah yang akan terjadi? Terima kasih atas kelompok 3 yang sudah bertanya. Kami silakan teman yang ingin menjawab. Saya persilakan. Iya, dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika salah satu komponen tidak ada, maka pertumbuhan tanaman pasti melambat. Akibatnya tanaman bisa mati. Apapun contoh faktor abiotik yang sering berpengaruh terhadap biotik adalah suhu matahari, air, dan tanah. Itu saja jawaban. Itulah jawaban dari kami. Apa kelompok 3 mengerti? Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya coba jelaskan apakah ada interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Oke. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada teman. Saya persilakan. Baik, berdasarkan hasil pengamatan kami, ada komponen abiotik dan biotik. Contohnya yaitu tumbuhan, air, unsur hara, dan sinar matahari. Salah satu contoh interaksi antara komponen abiotik dan biotik adalah terjadinya fotosintesis. Sebab fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang termasuk komponen biotik. Tumbuhan membutuhkan unsur hara, sinar matahari, dan air. Merupakan komponen abiotik untuk dapat melakukan fotosintesis. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Itulah jawaban dari kami. Apa kelompok 2 mengerti? Mengerti. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4 sudah mempresentasikan hasil kerjanya yang begitu bagus. Diskusi dan presentasi ya, menurut Anda ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi dan presentasi kerja Anda? Silakan. Ya, silakan untuk memberikan kesimpulan akhir dari hasil presentasi. Baik Ibu Guru, dari materi yang kami terima, saya dapat menyimpulkan bahwa ekosistem adalah sistem alam yang dibentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem terbagi atas 2 komponen, yaitu abiotik dan biotik. Yang pertama, biotik adalah komponen yang tersusun dari makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tak hidup dalam ekosistem. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Untuk melengkapi kesimpulan dari teman Anda, disilakan. Oke, baik, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya, Ibu Guru, teman-teman. Dari materi yang Ibu sampaikan, saya dapat simpulkan bahwa ekosistem terbentuk karena adanya hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi antara
komponen biotik dan biotik merupakan interaksi yang terjadi antara populasi organisme yang menyusun ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan pembentukan suatu ekosistem. Interaksi ini berupa aliran energi dan biokimia, produktivitas, dan ekosistem. Mungkin saya terima kasih. Anda memberikan di sini bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, baik. Di sini ada Anda punya LKPD yang sudah ada. Ya, setelah itu Anda kumpulkan. Ada soal untuk Anda mengevaluasi kembali tentang hasil kerja Anda. Anda mengerjakan soal, setelah itu kita sama-sama mengoreksi ya jawaban dari hasil kerja Anda. Masing-masing ya, tulis nama ya, mata pelajaran. Jadi Anda punya hasil itu jangan Anda lupa tulis nama, kelas, mata pelajaran. Saya mengerjakan soal. Oke, baik. Anda kumpul jadi satu. Setelah itu nanti dikoreksi, ya. Nanti di buku bagikan ke kelompok yang lain untuk mengoreksi sama-sama. Ya, silakan kumpul. Masing-masing kelompok kumpul jadi satu. Kelompok satu punya kelompok satu yang mengoreksi. Perhatian untuk Anda punya teman, kalau dari kelompok lain punya hasil. Di situ Anda perhatikan kunci jawaban, jangan kalau salah Anda coret, kalau benar ya Anda kasih tanda. Ya, benar. Ya. Nomor 1B. Nomor 2C. Anda punya hasil itu dikumpul. Perhatian sini ya, itu adalah Anda punya hasil. Jadi nanti guru periksa kembali lagi. Lalu yang berikut ya, untuk di minggu depan ini materi kita lanjut lagi tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi di minggu depan itu kita belajar mengenai pencemaran lingkungan ya. Ya, baik anak-anak, yang tadi Bu Guru sudah bawakan materi dari awal sampai akhir itu dengan metode pembelajaran, dengan model pembelajaran, dengan media pembelajaran. Apakah perasaan Anda ya dalam mengikuti pelajaran di hari ini? Saya Ya, silakan. Ya, guru, menurut pendapat saya materi yang ibu berikan dan media yang digunakan kami sangat merasa senang dan bahagia. Semoga di minggu depan lebih baik, lebih bagus, dan lebih menyenangkan. Oke, baik. Ya, sebelum Ibu Guru mengakhiri pertemuan satu orang siswa untuk memimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran di hari ini. Disilakan. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Amin. Doa selesai.